Shalom, selamat pagi seluruh sidang jemaat semua. Shalom. Kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang bangkit berdiri, kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita akan pujian karya terbesar.
bersyukur kalau kami ada sampai saat ini, itu semua karena kasih-Mu dan anugerah-Mu. Tuhan, sebentar kami akan memulaikan ibadah ini, kiranya Tuhan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan, urapi kami, berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin memulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin, haleluya. Shalom, selamat hari Minggu, sidang kita semua. Kita akan bersukacita sebab Tuhan itu baik. Oleh sebab itu kita akan pujian sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, dapat semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kuasa-Nya takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Tuhan, saya cuma dipersilakan untuk duduk. Selanjutnya kita ganti pujian kita dengan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak ketika namamu. Haleluya.
Kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita angkat pujian, nyanyi dan bersoraklah. Setiap hari
Tuhan, ajar kami untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menaburkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah banyak memuji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita siapkan hati, siapkan Alkitab. Buat saudara yang ada Alkitab di sampingnya, saya akan bacakan ayat di dalam kitab Kejadian. Saya beri judul firman Tuhan pada pagi hari ini, diberkati untuk menjadi berkat. Saya ulang sekali lagi, diberkati untuk menjadi berkat. Kejadian pasal 12 ayat 2, demikian firman Tuhan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, saudara, hari-hari ini tentu tidak lagi asing di telinga kita. Bagaimana sorotan dunia tertuju ke satu bangsa, yaitu kalau sering kali kita umat Tuhan mengenalnya keturunan Israel, ya. Doa berkat itu kan, diberkatilah engkau dalam nama Abraham, Ishak dan Yakub, cikal bakal bangsa Israel. Nah, kenapa sih kok Tuhan itu selalu menyorot Israel? Padahal Israel itu kan negeri yang sangat dibenci oleh semua orang di dunia. Berkali-kali mau dimusnahkan, berkali-kali mau disingkirkan dari muka bumi ini. Dan kenyataannya memang itu cuma negeri yang kecil. Mungkin cuma seprovinsi Banten gedenya. Ya lebih lah. Artinya cuma satu provinsi kalau di Indonesia. Penduduknya pun lebih banyak lah, penduduk DKI aja lebih banyak daripada itu yang ada di kota ini. Tetapi kenapa ini jadi istimewa di mata Tuhan? Nah, sering kita juga dengar bahwa Israel rohani itu adalah saudara dan saya. Untuk itu mari kita mau lihat satu persatu. Kalau kita kembali melihat di sini tadi ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tetapi oleh negeri yang kecil yang tidak diperhitungkan, yang senantiasa ingin disingkirkan oleh semua orang di dunia ini, kok malah menjadi berkat? Mana mungkin? Tetapi kenyataannya saudara, sampai hari ini bangsa itu tidak musnah. Padahal jumlahnya cuma sedikit. Bangsa Israel adalah bangsa yang dibenci oleh semua orang, yang mau dihancurkan berkali-kali. Bahkan Firaun pun ingin menghancurkannya. Coba bayangkan, orang berjalan kaki, nggak pandai berperang, dikejar oleh tentara yang banyak. Secara logika mati semua, apalagi depan kan laut, hanyut di laut, tapi Allah selamat semua. Justru yang mengejar semua tentara Firaun binasa di tengah laut. Pembelaan Tuhan kok luar biasa seperti itu. Kok jadi anak emas sih bangsa Israel ini? Ada apa dan kenapa? Saudara, berapa kali bangsa Israel, bangsa yang kecil ini, yang jumlahnya tidak berjuta-juta, ya, di bawah 10 juta, tetapi menghadapi Yunani kalah. Menghadapi penjajah Romawi, siapa yang gak kenal dengan tentara Romawi? Tentara Romawi akhirnya meninggalkan. Dan bangsa ini bangsa satu-satunya yang tidak terkontaminasi. Saudara, kalau pergi ke Israel, mereka masih pakai bahasa asli mereka, nggak pakai bahasa Inggris, nggak pakai bahasa penjajah. Istilahnya Yunani pernah menjajah, Romawi pernah menjajah, bahkan Hitler yang masih keturunannya sendiri membantai jutaan orang. Kalau dipikir, habislah itu negeri, ya berapa sih? Kalau kita dengar Hitler aja membantai 6 juta ya, lah sedangkan penduduknya itu berarti tersisa cuma seperempatnya kali dari 6 juta, mungkin tinggal 3 juta. Tapi kalau sampai hari ini ada terus. Jerman berapa kali mau membinasakannya. Ya, bahkan di saat hari raya besar mereka, kalau saudara pernah baca sejarah, ada namanya perang 6 hari, di mana 6 negara Arab bersekutu untuk menghancurkan Israel. Itu ada di hari raya mereka yang namanya hari raya Yom Kippur. Semua orang sedang beribadah.
tidak ada yang bekerja. Di saat lengah istilahnya, diserang oleh 6 negara loh. Dan mereka bukan tangan kosong, bersenjata. Tapi kok bisa Israel bertahan? Dan 6 negara ini semuanya mundur. Siapa yang membela? Berarti Alkitab ini kan ya dan amin, bahwa aku akan berperang ganti engkau akan diam saja. Karena kalau dipikirkan, nggak mungkin. Waktu itu mereka belum bisa bikin nuklir, mereka belum punya senjata seperti hari ini. Tetapi itulah janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Walaupun penduduknya sedikit, wilayahnya kecil, bahkan sampai hari ini banyak orang, termasuk negara kita, mana ada orang yang suka mendengar Israel. Kita pun jadi alergi juga kan. Iya ya. Jadi terbawa gitu. Tetapi saudara, Tuhan begitu melindungi. Firman-Nya di dalam Keluaran 13 ayat 13 sampai 4 itu tergenapi bahwa Tuhan akan berperang ganti kamu. Bahkan di dalam Kejadian 12 tadi dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Justru makin ditindas itu dia masih bertahan dan makin besar. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Siapa yang gak kenal apa yang namanya Israel? Di seluruh dunia kenal, saudara. Bahkan siapa yang gak pernah merasakan berkatnya? Ketika bayi, saudara pernah kan disuntik apa yang namanya suntik polio? Yang menemukan adalah keturunan Israel, orang Yahudi, orang kecil itu. Bahkan ada penyakit yang sangat mematikan itu kolera ya, kolera sampar. Siapa yang menemukan? Saudara bisa naik pesawat sampai hari ini, siapa yang menemukan? Dan kalau hari ini tak ada orang yang gak punya HP, gak ada orang yang gak bisa main Facebook, tanpa saudara sadari, siapa yang menemukan semua itu? Saudara bisa naik kendaraan pakai Google Map. Siapa yang menemukan itu? Bangsa yang kecil, yang sampai hari ini sering mau dimusnahkan. Itu yang melakukan semuanya. Bahkan saudara, apa yang namanya pemilik media. Sekarang ini kan media itu sangat terkenal, entah itu media cetak, entah itu media elektronik yang ditonton, layar lebar, layar kecil. Itu pemilik terbesarnya adalah juga dari keturunan Israel. Rupert Murdoch kalau saudara sering kenal. Bill Gates, ya itu yang berhubungan dengan Facebook dan Microsoft ya. Bahkan saudara, Wi-Fi yang baru ditemukan kan, baru itu Wi-Fi kan. Kalau zaman tante kecil belum ada, zaman tante SMA belum ada, kuliah belum ada, punya anak 1, 2 juga belum ada. Kalau nggak salah baru tahun 2008. Siapa yang menemukan? Semua dari bangsa yang kecil itu. Jadi di sini kita melihat, bahkan waktu kita SD, Albert Einstein penemu ini, itu pun masih keturunan Israel, Yahudi. Dan banyak lagi kalau saudara baca dalam sejarah ya. Sekarang kan buka Google langsung ketemu. Itu 90% penemu-penemu yang penting ya di dunia ini, baik kedokteran maupun elektronik, nuklir, senjata, semua adalah dari bangsa yang kecil itu. Jadi benar kata firman Tuhan, bangsa itu diberkati dan menjadi berkat walaupun banyak orang tidak mengakuinya. Saudara, kalau bicara tentang pertanian, ya mungkin ada yang sudah pernah ke Israel. Itu waktu saya masih SMA pun tahu, kan banyak guru-guru dosen sekolah kitab itu yang pernah sering ke Israel. Mereka bilang, nih jeruk Israel, itu termanis, terbesar, ya tanaman tersubur, padahal itu padang gersang, padang pasir, tapi menghijau, kok bisa? Nah itulah berkat janji Tuhan. Tuhan kalau berjanji tidak pernah mengingkari, senantiasa digenapi, saudara. Bahkan sebelahnya itu kering kerontang, tetapi yang namanya daerah Israel itu mereka sudah mulai menghijau. Dan sekarang kalau saudara lihat negara tetangganya juga menghijau. Itu tidak lain adalah berkat ilmu yang diberikan oleh bangsa Yahudi atau orang Israel ini. Bahkan Irak itu memusuhi luar biasa. Mereka nggak mau ditolong, mau dikasih air bersih, dikasih tahu cara pertanian. Tapi bangsa Israel ini bikin pembelajaran dikirim lewat apa yang namanya, kayak kalau sekarang mungkin HP gitu ya, lalu diberikan dan mereka memakai. Jadi sekarang pun sekitarnya ikut subur, ya, ikut makmur. Mereka semua
diberkati. Nah, semua adalah menjadi kesejahteraan dunia. Seperti ayat 12 tadi. Aku akan membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Itu benar. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, apapun pemberitaan media sekarang ini, mari kita mau kembali kepada firman Tuhan saja. Kalau kita nggak tahu betul, lebih baik kita kembali kepada firman. Yang kedua, Israel adalah biji mata Tuhan. Sakaria pasal 2 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Sebab maaf, saya mau minum dulu ya. Agak lama. Tuhan, siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matamu. Berapa kali saudara mendengar ayat ini? Oh, nggak boleh memusuhi hamba Tuhan, anak Tuhan, karena kita ini biji mata Tuhan. Jadi datang pertama kali adalah kepada kaum Israel, bangsa Israel, bangsa Yahudi. Ini firman datang kepada Sakaria ketika itu bangsa Israel, mereka sedang dimusuhi oleh banyak bangsa seperti yang terjadi hari ini. Tetapi firman-Nya bilang, siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji mata. Kalau saudara hubungkan dengan Kejadian 12 ayat 3 tadi, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Jadi benar, umat Tuhan, bangsa Israel, bangsa yang dikasih Tuhan, biji mata Tuhan. Secara rohani, saudara dan saya Israel rohani, kita ini biji mata Tuhan. Dan yang ketiga, Israel itu adalah bangsa pilihan. Kalau saudara baca di dalam Ulangan 14 ayat 2, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi, semua nabi dari Israel. Saudara, di sini jelas, kalau saya kutip dari ayat yang kedua ini, engkau adalah umat kudus bagi Tuhan, menjadi umat kesayangannya. Bukankah kita adalah umat kesayangan Tuhan? Kita dicintai Tuhan, karena cintanya dia rela mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Bahkan Alkitab bilang tidak ada nabi di Alkitab ini yang berasal dari luar suku Israel. Itu tertulis jelas di Mazmur 147 ayat 19. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya, hukum-hukumnya kepada Israel. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, Israel adalah umat kesayangan Tuhan. Israel rohani saudara dan saya. Percayalah, kita pun mirip, ditindas, sedikit, kecil, seringkali tidak diperhitungkan. Tetapi justru disitulah Tuhan akan mengangkat kita, bahkan bisa menjadi berkat. Tuhan memberkati untuk kita bisa menjadi berkat. Yang keempat, Israel adalah anak sulung Tuhan. Dalam Keluaran 4 ayat 22, maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku yang sulung. Ayat ini datang kepada Musa. Ya, ketika Musa hendak keluar dari Mesir, dia minta izin kepada Firaun. Sampai 9 tulah diturunkan oleh Tuhan. Firaun mengeraskan hati. Mereka tetap menjadikan bangsa Israel budak. Tetapi Tuhan bilang kepada Musa, sampaikan firman ini kepada Firaun, bahwa engkau bangsa Israel adalah biji mataku. Engkau bangsa Israel adalah anak sulungku. Dikatakan anak sulung itu adalah orang yang berhak menerima waris penuh di zaman itu. Jadi memang Tuhan yang menjanjikan semuanya itu. Sehingga Tuhan bilang apa? Kalau engkau menghalangi anak sulungku ini keluar, aku akan membunuh seluruh anak sulungmu. Dan itu fakta. Seluruh anak sulung orang Mesir mati karena Firaun menghalangi umat Tuhan, bangsa Israel. Anak sulungnya keluar
dari negeri Mesir untuk beribadah kepada Yehova Allah YHWH, Yahweh, ya, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Sampai hari ini saudara dan saya adalah anak sulung. Kita adalah anak kesayangan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang diberi kemurahan yang luar biasa, yang disebut kasih karunia atau anugerah. Dan yang kelima, Israel adalah satu-satunya bangsa di dunia yang tertulis di tembok gerbang pintu surga. Nah, kenapa kita orang percaya sangat meyakini mati masuk surga? Nah memang iya. Ketika saudara nanti masuk surga, saudara baca di dalam Wahyu pasal 21. Di sana dikatakan bahwa surga itu bentuknya 4 persegi panjang. Kemudian langit judulnya Yerusalem yang baru ya. Di dalam ayat yang ke-12 di sana dikatakan, dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku apa? Israel, saudara. Jadi ke-12 suku Israel itu, Yohanes dalam penglihatannya bilang, ada di tembok-tembok surga, tertulis di sana. Dan setiap pintu itu ada malaikat yang menjaga. Masih ingat sekolah minggu berapa suku Israel itu? Ruben, Simeon 12, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Aser, Isakar, Sebulon, Yusuf, Benyamin. Kalau saudara masuk surga asing nggak jadi baca itu? Ya nggak asing, yang memang kita mengenal itu. Bukan itu saja, Wahyu 21 ayat 14 dikatakan, dan tembok kota itu mempunyai 12 batu besar. Ada batu permata kan? Dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Siapa rasul anak domba? Murid Tuhan Yesus. Ya, tertulis di sana. Kalau nggak hafal, nyanyi aja lagu. Waktu tante baca ini, tante juga ngapalin lagu sekolah minggu. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeo, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus. Kalau di lagu itu kan yang terakhir Yudas Iskariot. Tadi Yudas Iskariot yang masuk neraka, dia mati bunuh diri. Siapa penggantinya? Matias. Nah, jadi 12 rasul Kristus itu namanya ada di batu permata yang ada di surga. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Israel yang dicap sebagai bangsa yang jahat, yang digencet tapi makin jaya, itu adalah Israel rohani. Itu gambaran saudara dan saya. Bukankah tekanan pun datang setiap waktu, setiap saat? Orang bangun rumah ibadah, kalau namanya gereja itu pasti susah. Yang namanya untuk murid Kristus itu tidak semudah ya. Jadi karyawan pun seperti itu, jadi pejabat pun seperti itu. Tetapi walaupun ditekan, buktinya apakah gereja tutup? Malah tambah banyak. Apakah anak Tuhan mundur tinggalkan Tuhan? Malah banyak, makin kuat. Demikian pula seperti bangsa Israel. Yesus selalu mengajarkan apa? Untuk rendah hati. Bangsa Israel itu bangsa rendah hati. Walaupun mereka pintar loh, penemuan semua 90% mereka. Tetapi apa mereka sombong? Tidak, saudara. Mereka tahu rahasia firman Tuhan bahwa manusia yang sombong itu akan ditundukkan di dalam Amsal 12 ayat 17. Di dalam perjanjian baru pun Rasul Paulus berkata, kasih itu salah satunya apa? Tidak sombong. Dan Yesus berkata bahwa kita harus belajar seperti anak kecil yang rendah hati. Bangsa Israel itu nggak sombong. Emang pernah saudara dengar bangsa Israel, nanti aku jajah kamu? Karena enggak. Dia itu nggak pernah melemparkan balasan, nggak pernah melemparkan itu. Kalau dia mau melemparkan, itu permisi dulu, kasih toa. Ini asli dan bukan direkayasa. Dari zaman saya kecil dengar ini cerita dari orang-orang yang pernah prinsip. Mereka akan kasih toa dulu, bom akan diluncurkan. Supaya apa? Mereka manusianya menyingkir. Karena diserang, kalau nggak diserang nggak akan balik menyerang. Makanya kalau dapat serangan kan dia lihat dulu ini yang diserang dari mana. Nah, sekarang ini orang menyerang dari rumah sakit, dari tempat-tempat umum. Nah, itu yang menjadi kacau.
karena mereka tahu ya. Nah, baca sejarah lah kalau itu, saya nggak akan singgung di sini. Kemudian orang Israel itu bisa menjaga hati, ya. Seperti contohnya Musa, dia jaga hati. Dia orang yang pintar semuanya. Dia dididik Tuhan di padang gurun, dididik Tuhan di istana Firaun. Artinya ilmu manusia itu dia semua bisa. Mau jadi manusia biasa, mau jadi orang yang tinggal di istana, hubungannya dengan Tuhan pun luar biasa. Dia bisa melihat Tuhan, dia bisa berbicara dengan Tuhan, dia yang menerima hukum roh. Tetapi dia tidak sombong. Kepada mertuanya Yitro, setiap Yitro memberikan nasihat, dia terima. Itulah kelebihan dari bangsa Israel. Kenapa dia menjadi biji mata Tuhan? Kenapa dia disayang oleh Tuhan? Dan bangsa Israel itu suka memberi, saudara. Bahkan musuhnya, bukankah Yesus bilang, kasihilah musuhmu dan doakan mereka, berkati musuhmu. Nah, itu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Kalau saudara buka, saya juga nggak usah kasih contoh. Aceh, ketika tsunami, 36 jam, negara pertama yang membawa bantuan baik air maupun obat-obatan ada Israel. Walaupun dilarang, tidak boleh masuk Indonesia. Copot itu bendera, copot itu logo. Mereka copot loh saudara. Dan mereka di pinggiran Batam menurunkan semua. Dan transitnya di Singapura, di negara tetangga. Nah, jadi saudara, itu alasan kenapa Tuhan begitu mengasihi bangsa itu, umat perjanjian itu. Walaupun kecil, sedikit, negaranya cuman gak nyampe satu provinsi negara di Indonesia ini, tapi makin diberkati. Dan bangsa Israel, bangsa yang taat kepada Taurat, bangsa yang setia mengembalikan milik Tuhan. Prinsip orang Yahudi, orang Israel adalah bekerja untuk Tuhan dan menolong sesama. Dan itu terlihat sampai hari ini. Mana ada orang Yahudi yang gak beribadah? Kalau saudara baca di tembok ratapan, mereka jangan doanya saudara. Walaupun bukan belum beragama menyembah Mesias, mereka masih menunggu Mesias. Tetapi faktanya Tuhan mengasihi mereka. Mereka begitu taat kepada Tuhan. Dan saya melihat jemaat di PDIP Penyari Pondok Mahita ini, kalau kita taat firman, kita pun diberkati. Dulu sebelum Corona, itu orang mau persembahan aja kadang sulit saudara. Tetapi setelah Corona, itu anak-anak pun mereka mengembalikan milik Tuhan. Bahkan ada keluarga di sini yang sebulan itu bisa 3 kali mengembalikan milik Tuhan. Itu bagi saya itu bukti firman Tuhan itu digenapi. Mereka dipelihara. Jadi untuk menerima berkat Tuhan itu tidak tunggu negara aman, nyaman. Di musim corona pun Tuhan pelihara. Nah, terakhir bangsa Israel memulai segala sesuatu dalam doa. Bangsa Israel itu percaya kepada Tuhan yang Esa. Yesus pun berkata dalam Markus 12 ayat 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, ya, Allah kita, Allah yang Maha Esa. Tiap kali mereka bilang Sema Israel, Adonai Elohim. Artinya apa? Hai jiwaku, Tuhan itu Allah. Sema Israel, Adonai Eha. Hai jiwaku, Tuhan itu Esa. Jadi dia tiap hari dia senantiasa berdoa, mengawali harinya selalu dengan doa, mengakhiri harinya dengan doa. Dan mereka kalau berdoa sungguh-sungguh. Nah, saudara, walaupun pepatah bangsa Indonesia, hidup manusia itu seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Tapi Alkitab mencatat bahwa engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan naik dan terus naik. Ya, namanya anak Tuhan itu bukan diangkat, dibanting, diangkat, dibanting, tidak. Seperti bangsa Israel itu memang mengalami masalah, memang mengalami pergumulan. Sebagai anak Tuhan tidak akan lepas, tapi Tuhan sanggup mengubah kesakitan kita menjadi kesaksian. Setiap kita anak Tuhan, kalau kita alami masalah, persoalan, percayalah bahwa kesakitan yang kita alami itu akan menjadi kesaksian yang besar, seperti apa yang dialami oleh biji mata Tuhan, yaitu bangsa Israel. Ayat terakhir Ulangan 28 ayat 13 dikatakan, Tuhan
akan mengangkat engkau. Mari maju pemain musik, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang ku sampaikan pada hari ini. Kau lakukan dengan setia. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah Israel rohani. Janji Tuhan ini janji saudara dan saya. Walaupun banyak kesulitan, banyak kencatan, percayalah kita akan terus dipelihara Tuhan. Kita akan diberkati, bahkan menjadi berkat. Tak usah takut, Allah menjagaku. Kami boleh menjadi biji matamu. Bahkan Tuhan Yesus, nama kami tertulis di dalam kerajaan surga, bahwa surga itu nyata, kau janjikan bagi kami semua. Berkati seluruh umatmu yang sudah mendengar firman-Mu hari ini. Mungkin kami pun sama seperti Israel dunia, Israel rohani, yang seringkali mengalami tindasan, yang seringkali mengalami banyak Tuhan kebencian dari dunia ini. Karena memang kami bukan berasal dari dunia ini, tetapi pembelaan Tuhan nyata bagi kami, pertolongan Tuhan nyata bagi kami. Bahkan Kau sanggup memberkati kami, sehingga kami bukan hanya diberkati, tapi juga menjadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih banyak Bapak, berkati seluruh pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Baik pemain musik, multimedia, hamba-Mu, semuanya kami tidak terkecuali. Kau makin mengurapi, pakai hidup kami lebih hari lebih heran di akhir zaman ini Tuhan. Kami tidak tahu kapan Engkau datang kali yang kedua, tapi yang pasti dunia ini akan
lenyap bersama dengan keangkuhannya. Tapi orang yang berharap kepada Tuhan, Engkau akan senantiasa pelihara. Dan biarlah di masa corona ini Engkau terus memelihara kami umat-Mu. Engkau buktikan bahwa Engkau Allah yang dahsyat, ajaib buat kami umat-Mu. Setiap korban persembahan yang dibawa oleh umat-Mu, Tuhan pun balas berkati berlipat kali ganda. Apa yang menjadi usaha mata pencarian umat-Mu, Tuhan Engkau teguhkan dan Engkau berkati. Terima kasih banyak Bapa. Berdoa untuk bangsa negara kami, Tuhan Engkau mau lindungi, jagai, jauhkan dari para orang jahat, penjahat, bahkan Tuhan Yesus para teror, sehingga negara kami boleh aman karena Tuhan yang menjadi Allah kami. Terima kasih. Sekarang saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Kami terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Amin.